Nippon Sangoku. Yes, lu pada udah banyak banget yang rekomendasiin ke gue untuk bang, buruan nonton bang, Nippon Sangoku. Dan maaf, gue baru bisa nonton karena ada masalah yang membuat gue menyita waktu gue panjang untuk akhirnya punya waktu untuk menonton anime ini. Dan pada saat gue nonton, gue kayak wah. Yes, gue nontonin dan gue udah nontonin sampai episode 3. Tentu saja ini adalah video first impression. Buat kalian yang gak suka gue nonton first impression 3 episode, belum satu season udah gue bikin semacam komentarnya, ngapain lu nonton? Bening kayak begini cara reviewnya. Ini anime bener-bener membuat gue bilang kayak gokil men, 2026 kita gak berhenti-berhentinya ya diberikan anime bukan cuman bagus tapi juga unik. Namun dari sekian banyak kebagusan dan keunikannya, gue juga menemukan sesuatu yang gue sampai sekarang masih belum cocok sama anime ini. Tuh kan Eno, gak bisa gitu semuanya harus bagus, harus ada jeleknya. Lah, gue mah cuman jujur ngeluarin apa yang gue pikirkan. Kalau ada jeleknya gue bilang ada jeleknya, kalau dibilang ada bagusnya gue bilang ada bagusnya. Bagusnya dikit, jeleknya banyak, bagusnya dikit. Biasa aja bro, dunia kayak begitu. Lu yang aneh, beneran dah. Jadi apa anehnya Nippon Sangoku, dan kenapa lu masih bilang ini ada hal yang kurang oke-nya gitu? Padahal ini katanya the new peak ya, absolute anime whatever. Nippon Sangoku adalah anime yang menceritakan tentang, wah ini adalah hal yang paling gue suka banget, hook awalnya itu ya, menceritakan tentang Jepang, dimana dia pas Reiwa runtuh gara-gara kondisi global gagal menembus industrialisasi keempat, sehingga mereka somehow balik ke era Meiji gitu ya. Itu menurut gue keren banget, dan mungkin buat orang Jepang ini juga banyak relatable-nya bagaimana mereka melihat society mereka sekarang dengan angka kelahiran yang makin menurun, keadaan ekonomi global yang semakin mengerikan, ancaman perang nuklir, dampak dari imigrasi yang tidak siap ditanggung sama para pemegang kebijakan, sampai akhirnya Sengoku Jidai atau Nippon Sengoku. Terbagilah Jepang menjadi 3 kubu, Yamato, Bu, dan Sei. Dan sebenarnya plotnya menurut gue sangat-sangat manusiawi banget dan sangat-sangat heartwarming banget gitu loh. You won't destroy the entire nation because they killed your wife. Very, very humanized. Sangat-sangat manusia sekali, sangat-sangat individual sekali, sangat-sangat sesuatu yang lekat dengan kita sebagai orang yang biasa gitu. Bukan sosok penting yang memegang kekuasaan atau memegang posisi-posisi krusial dalam kenegaraan. Cuman rakyat biasa yang kebetulan gue punya bini tidak bisa menahan emosi dan akhirnya mesti terbunuh. Dan itu menurut gue penggambarannya waktu bininya kenapa-napa, itu menurut gue is a very very strong visual dan sangat-sangat mengesankan. Dan itu juga menjadi salah satu hal yang membuat gue bilang ini anime unik banget, bahwa mereka punya art style yang sangat beda dari anime kebanyakan. Menurut gue tuh art style-nya apa yang menjelaskan ya, kayak anime yang lebih realistis gitu, bukan anime style kawaii, cute dan lain-lain, lebih mendekatkan humannya gitu loh, bahwa style rambut ya paling mungkin kayak gini kalau mau seaneh-anehnya gitu loh, fashionnya dan lain-lainnya yang mungkin akan sangat mudah di cosplayin gitu dibandingkan anime-anime lain gitu yang lebih fantasi. Di sini malah mereka melekatkan banget percampuran antara era Reiwa dan Meiji-nya gitu, yang dimana masyarakat sempat merasakan kemajuan teknologi tapi mereka mesti kembali ke era Meiji dan uniform kayak military dan pernak-pernik dan struktur sosialnya itu benar-benar melekat. Nah ini buat yang suka mempelajari politik dan sejarah Jepang pasti akan sangat seneng gitu, kayak wah anjir keren banget, wah anjing beda banget, dan mungkin akan sangat berasa vibe-nya anime ini. Dan mungkin lu pada yang suka juga sama apa yang gue sebutin ini pasti berasa banget gitu. Yang pertama adalah Three Kingdom, di mana ini benar-benar Jepang juga terbagi kayak Three Kingdom, namun dengan nuansa Sengoku Jidai-nya alias Civil War mereka. Lalu juga Kingdom ya kan. Jadi ini menurut gue unik banget dan spesial banget buat gue secara tema. Gue suka banget, gue ngikutin banget. Dimana juga karakter utama kita ini bukan seorang ahli berantem kayak di Kingdom atau gimana. Ini cuman seseorang yang kayaknya bakal jadi semacam Zhuge Liang di cerita ini, yang kelihatan banget gitu loh dari awal udah nge-quote Lao Tzu, Sun Tzu, mungkin Confucius bentar lagi akan keluar, pemikir-pemikir atau filsuf-filsuf timur di eranya. Dan direksi terhadap kekeosan bener-bener unik banget gitu loh. Kita punya seorang main villain yang kayaknya kementerian sosial gitu ya di sana, yang dipanggilnya Fatso, Fatty, si gendut lah segala macem, yang karakternya itu bukan bukan sekedar evil dan juga bukan sekedar bodoh atau gimana, tapi terlihat banget dia orang yang punya strategi, dia orang yang punya visi, dia orang yang punya ambisi dengan quirk yang
aneh gitu loh, quirky-nya nyebelin gitu, yang tiba-tiba suka begini suka begini gitu, kayak lu idol tapi jadi karakter yang menarik banget ini, dan ditambah nyebelin. Susah loh sekarang lu dapetin villain, lu dapetin karakter jahat di berbagai macam fiksi untuk bisa anjir nyebelin banget nih orang gitu. Pernah nggak lu dapetin kayak gitu? Udah jarang kan? Ditambah di era dimana setelah Endgame ini banyak banget karakter villain tuh yang dibikin kita ikutan empati, ikutan simpati, jadi sama-sama merasakan. Jadi kayak apa, penjahat adalah orang baik yang terlukai dan yada-yada segala macam. Gue kangen penjahat yang bener-bener just evil. Jadi gue bisa kayak gregetan dan gue dapetin itu lagi di Nippon Sangoku di 3 episode pertamanya. Buset, ini orang nyebelin banget, terutama episode 3. Nah, ini yang gue juga suka dari anime ini, politiknya rapi banget, bersih banget. Maksudnya bukan yang kayak, bagaimana gue jelaskan ya, banyak anime atau fiksi-fiksi yang menurut gue tuh politiknya kayak diada-adakan dan urgensinya diiya-iyakan. Di sini gue ngeliatnya bersih banget, clean banget, dan jelas banget. Drama dinasti Yamato yang juga dalam tekanan internalnya yang bener-bener mengancam. Puppet Emperor kita lihat di situ dari Kaisar Yamato yang ternyata dikuasai kayak Cao sama Kaisar gitu ya. Meanwhile ada jenderal yang sepertinya punya visi yang baik untuk negaranya, dan dia juga nggak bodoh, dia pinter, dia mesti melihat situasi dan lain-lain, tapi dia juga kuat. The chess pieces diletakkan dengan sangat baik dan mudah langsung kita sebagai penonton untuk mengerti seberapa luas dunia ini, bagaimana dunia ini bekerja, dan terutama bagaimana politiknya, bagaimana power struggle-nya, dynamic-nya, kita kelihatan banget gitu. Makanya gue bilang ini nuansanya Three Kingdom banget. Kalau lu ngikutin Three Kingdom gitu ya, ini sangat-sangat nuansa Three Kingdom. Jadi bukan sekedar Yamato ngalahin Bou, ngalahin Sei, dimulai dari Yamato dulu, dan bahkan karakter kita dari ujung dulu, dari bawah sampai akhirnya dia harus ikutan Chunin exam, dan itu menurut gue menarik banget. Gue udah lama nggak dapetin sensasi anime mikir yang kayak nggak yang penting lu teriak, yang penting lu gear 5, yang penting lu hakinya paling kuat gitu. Di sini kelihatan gitu gimana ya strateginya gitu, kayak gimana ya, kayak what's next gitu, apa yang bisa membuat dia berhasil, apa yang bisa membuat musuhnya kalah. Itu di episode 2 digambarkan juga dengan baik. Namun dari segala kebaikan-kebaikan itu, menurut gue ada satu hal yang again, menurut gue ini anime unik, gue akan tetap tonton, gue akan tetap suka. Tapi ada satu yang menurut gue agak sedikit maaf ya, mungkin lagi-lagi faktor usia, gaya editingnya. Gaya editingnya menurut gue sangat-sangat bikin gue what? Gitu loh, kayak dibuat untuk generasi setelah gua banget yang retention time-nya itu mesti dijaga gitu, karena attention span-nya bener-bener pendek banget. Tau-tau begini, tau-tau begitu, tau-tau begini segala macam. In some degrees, in some scenes menurut gue itu bagus. Kayak contoh waktu dia mau ngejemput pala bininya, is very good gaya editing kayak gitu. But ketika lagi casual, yang terutama di episode 1 itu bener-bener gua kayak untung gua tahan-tahan, untung gua sabar-sabarin, untung payoff-nya bagus. Tapi kalau itu terus terjadi, gua kayaknya bakal butuh energi lebih untuk menonton ini gitu. Nggak bisa yang kayak nungguin ayo keluar ayo nonton gitu, kayak oke, gue di keadaannya siap untuk nonton, mata gue kuat apa gue bakal muntah gitu. Karena serius deh, buat gue sebagai orang tua, gaya editing di episode pertama itu sangat-sangat ngebut, patah, bener-bener kelihatan kayak ngejaga retention rather than style. Tapi di episode 2 dan 3 udah mulai terbiasa dan udah mulai kelihatan stylenya. It's actually good. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamori Aristoteles, thank you Singamori Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Dan ada satu hal yang miss di gua, yaitu adalah komedinya. Di sini banyak orang mereference anime ini sebagai anime komedi, tapi selama menonton gue tidak ketawa. Bukan berarti komedinya jelek, tapi mungkin gue terlalu serius menontonnya dan gue lebih enjoy nikmatin power struggle-nya di sini, power dynamic-nya di sini rather than komedi itself. Dan yang gue dapetin dari komedi itu justru malah penguatan karakter rather than ketawa, kayak yang seperti gue udah bilang, main villain kita yang suka begini-begini, dan karakter-karakter lain juga yang punya traits aneh, dan inner thought dari rival kita ya, si siapa namanya, si Chan itu ya, yang kadang-kadang harusnya jadi lucu tapi menurut gue jadi apa ya, menarik rather than lucu, but it's all in a good way. Dan gue sangat rekomendasiin lu nonton Nippon Sangoku. Ini gue lihat yang bikin kalau nggak salah Studio Kafka, yang juga bikin 1726 Fujimoto. Jadi buruan tonton, style mirip banget sama episode yang si di 1626 kalau kalian sempat lihat yang gue udah review di thumbnail seperti ini, yang ketika episode cowok jadi cewek, very Kafka Studio, mirip banget kayaknya. Itu di episode itu gue nggak kuat tuh untuk ngikutin tuh, karena gaya editingnya yang bener-bener kayak jagain attention span bocil-bocil
Gen Z dan Gen Alpha. In the end, gue sangat rekomendasiin lu nonton. Gue sangat saranin buat lu yang suka kayak gue sejarah, yang suka Three Kingdom, yang suka Kingdom. Menurut gue Nippon Sangoku mesti lu kasih kesempatan untuk tonton. Dan siap-siap aja art style agak sedikit beda, agak sedikit unik, yang indah dalam keunikannya sendiri. Tapi buat yang orang tua, siap-siap lu bakal kaget sama gaya editingnya yang cukup brutal. Wah, sumpah men, pas bininya mati gue ngerasain banget loh romantisasinya, yang dimana mereka tidur bareng, ngobrol, saling pegang. Itu kayak gimana ya? Gue sangat menurut gue pribadi ya, gue tuh sangat indah ngeliat yang kayak gitu. Nggak harus yang tiba-tiba ngewe gitu. Tau gak sih lu kalau di barat-barat tuh gitu ngewe gitu loh. Apa ya, kayak gue nggak against ngewe gitu. Toh lu kalau udah nikah ngewe. Tapi ngerti gak sih maksud gue, kayak penvisualisasian cinta di barat menurut gue tuh udah pada mulai males gitu loh. Apa-apa dibikin ewe gitu. Gue rindu sama yang kayak gini gitu. Romantisasi tentang suami istri yang nggak harus ada adegan belahannya aja, nggak kelihatan segala macam. Cuman innocent love aja, yang tidur satu kasur dan ngobrol sebelum tidur. It's a very heartwarming buat gue. Rather than, by the way gue baru nonton The Boys ya, jadi kayak gue bandingin itu kayak ewe bro. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada hal unik lainnya atau mungkin ada Easter egg yang terlewat dari gue? Karena menurut gue pasti banyak ya, pasti banyak referensi ya. Tapi yang gue dapetin Lao Tzu, Sun Tzu sama Confucius aja kayaknya, karena itu yang juga gue bacain sebagai anak filsafat juga. So ya, really recommended. Gue bakal nungguin banget lanjutannya. Gue bakal berharap banget ini tidak turun kualitas animenya dari Kafka, please. Kafka lu bikin 1726 cakep banget. Di sini juga dijagain cakepnya, please. Dan satu hal yang jarang gue lakukan dan gue akan lakukan gara-gara anime ini, gue akan baca manganya. Serius, saking gue penasaran, saking gue udah what the fuck, ini seru banget buat dibaca kayaknya, gue akan baca manganya. Rekomendasiin apakah gue mesti baca apa enggak sebenarnya, atau jangan bang, tahan aja. By the way, udah tamat belum? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video dimana gue nge-review BNH Vigilante Season 2 yang serba kurang. Buruan deh lu tonton deh, kurang banget. Datang dari Ahmad, katanya sumber daya Bones pada dialihin ke judul-judul baru seperti Maria Getoxin. Yup, ini adalah kebiasaan Bones dan banyak studio. Tapi ya nggak apa-apa, mereka punya prioritas. Cuman ya sebel aja yang lu suka malah nggak diprioritasin. Padahal gini loh, season 1 bagus gitu loh. Kalau misalnya nggak ada pembanding sama season sebelumnya nggak masalah. Masalahnya season 1 bagus banget. Season 2-nya, hah? Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di kolom komentar di bawah. Dan ya, kalau kalian suka sama video nge-review anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simpel tombol subscribe dan like diklik. Sekian radio saya untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Thank you buat para member. Kemarin banyak yang protes, bang kecepatan bang. Ya udah nih, gue lambatin nih. Raymond gue kasih waktu nih biar lu pada kelihatan nih. Tapi makin banyak ya makin sukses gue. Cuman ya makin lama dong tarin outro-nya. Lu pada nontonin gak sih outro-nya? Coba gue tanya. Kalau lu nonton outro-nya, komen di bawah nama-nama ini apa karakter-karakter Dynasty Warrior. Dah, coba kita lihat berapa banyak orang nontonin outro tuh, atau nge-skip doang. Oke? Dan untuk kita semua, stay clean and sound.